Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok farmakoterapi osteoartritis yang dikelompoki oleh saya, Doni Alifadiar, Eka Pusparini, dan Haura Najla. Eh, karena Haura sedang sakit, jadi tidak bisa gabung pada presentasi kali ini. Jadi akan dibawakan oleh kita berdua. latar latar belakang osteoartritis lanjut nih. Latar belakang osteoartritis atau sering dikenal dengan OA. Definisi dan dampak. Osteoartritis atau OA adalah penyakit rematik degeneratif yang paling sering menyerang lansia, menyebabkan nyeri, kekakuan, dan pembengkakan sendi. Kondisi ini bersifat multifaktorial dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan menyebabkan kecacatan pada 25% penderitanya. Faktor risiko OA meliputi usia lanjut, obesitas, trauma sendi, kelainan genetik, dan tekanan berlebih pada sendi. Sendi yang sering terkena adalah lutut, pinggul, tangan, kaki, dan tulang punggung. OA dapat diklasifikasikan menjadi primer atau idiopatik dan sekunder disebabkan oleh faktor lain. Epidemiologi osteoartritis. Pada prevalensi global, OA adalah penyakit sendi degeneratif paling umum dengan sekitar 595 juta penderita global pada tahun 2021. Meningkat 2 kali lipat dari 1990. Proyeksi menunjukkan hampir 1 miliar penderita pada 2050. Yang kedua, perbedaan gender dan usia lebih sering terjadi pada perempuan, rasio 1:7. Untuk OA lutut, kemungkinan karena perubahan hormonal pasca menopause, prevalensi meningkat drastis setelah usia 40 tahun. Faktor risiko utama yaitu usia lanjut, jenis kelamin perempuan, obesitas, riwayat cedera sendi, dan faktor genetik adalah pemicu utama. Obesitas menjadi penyumbang disabilitas OA terbesar. Patofisiologi pada osteoartritis. Yang pertama, penyebab nyeri. Nyeri OA disebabkan oleh perubahan struktural sendi, mikrofraktur tulang, dan hipertensi intraartikular akibat pembengkakan, hipertrofi sinovial, dan sinovitis ringan. Kekakuan dan deformitas. Kekakuan sendi terutama di pagi hari kurang dari 30 menit, serta krepitasi dan deformitas. Terjadi akibat pembentukan osteofit, remodeling tulang, dan hilangnya tulang rawan. Yang ketiga, faktor pemicu. OA dipengaruhi oleh interaksi usia, genetik, trauma, dan beban sendi atau obesitas. Obesitas melibatkan aktivitas neuroendokrin abnormal dan jalur proinflamasi. Dan yang keempat, peran leptin dan sitokin. Leptin diproduksi oleh osteoblast dan kondrosit, ditemukan tinggi pada cairan sinovial OA. Sitokin, faktor biomekanika, dan enzim proteolitik memicu peradangan sinovial. Tanda dan gejala osteoartritis. Nyeri dan kekakuan sendi meningkat dengan aktivitas, membaik dengan istirahat. Kekakuan umumnya terjadi di pagi hari atau setelah istirahat, berlangsung sekitar 15 menit. Pembengkakan dan deformitas. Pembengkakan atau penebalan tulang osteofit sering ditemukan terutama pada tangan, nodul Heberden dan Bouchard. Dapat terjadi kemerahan dan hangat pada sendi. Krepitasi dan penurunan fungsi. Terdengar bunyi kretek saat sendi digerakkan, penurunan rentang gerak dan kelemahan otot menyebabkan kesulitan berjalan atau aktivitas sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Eka Pusparini.
Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang pada osteoartritis. Yang pertama ada tes darah rutin. Hasil dari osteoartritis pada tes darah rutin biasanya normal atau sedikit meningkat, berbeda dengan artritis inflamasi, RF, dan ANA dilakukan untuk menyingkirkan rheumatoid arthritis. Yang kedua ada analisis cairan sinovial, yaitu menunjukkan leukosit rendah kurang dari 2000 sel mikrogram liter tanpa kristal atau patogen, membedakan OA dari artritis septik atau gout. Yang ketiga ada pemeriksaan radiologi. Rongsen adalah penentu utama diagnosis osteoartritis dengan temuan khas seperti osteofit, penyempitan ruang sendi, dan sklerosis subkondral. Selanjutnya ada tata laksana terapi pada osteoartritis. Yang pertama ada terapi non-farmakologinya, yaitu edukasi pasien tentang penyakit dan manajemen mandiri. Yang kedua ada modifikasi gaya hidup, penurunan berat badan, minimal 5%. Program latihan aerobik low impact, penguatan otot quadriceps atau panggul. Terapi okupasi, penggunaan alat bantu seperti tongkat, brace, atau splint. Yang terakhir ada terapi fisik dan rehabilitasi, perbaikan lingkup gerak, sendi, terapi manual. Lalu ada terapi farmakologinya. Yang pertama ada analgesik lini pertama, yaitu pemberian paracetamol maksimal 4 gram per hari untuk nyeri ringan sampai sedang. Yang kedua ada OINS, oral atau topikal, untuk nyeri sedang sampai berat. Hati-hati pada lansia atau riwayat ulkus. Obat lain yaitu ada capsaicin topikal, tramadol atau opioid untuk nyeri berat. Yang terakhir ada injeksi intraartikular atau yaitu kortikosteroid, asam hyaluronat, dan PRP atau kontroversial. Selanjutnya ada terapi bedah dan kesimpulannya. Terapi bedah dipertimbangkan pada osteoartritis stadium lanjut dengan nyeri berat dan gangguan fungsi sendi signifikan, seperti artroplasti, penggantian sendi lutut, atau panggul. Pendekatan komprehensif, yaitu penata laksanaan OA, memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan terapi non-farmakologi, farmakologi, dan bedah sesuai stadium penyakit dan kondisi pasien. Yang ketiga ada pentingnya intervensi diri. Intervensi dini, manajemen berat badan, edukasi ergonomi, dan akses layanan diagnosis atau rehabilitasi penting untuk mengurangi beban OA global. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi